Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Teknologi Pengemasan Produk Agroindustri kelas RA ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu yang berjudul Desain dan Label Kemasan Produk. Sebelum masuk ke topik pembahasan, berikut merupakan anggota kelompok pada kelompok 4. Berikut merupakan topik yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama yaitu tujuan pengemasan produk, kemudian persyaratan kemasan untuk mengemas produk, jenis kemasan yang dapat digunakan, bentuk kemasan yang dapat digunakan, serta label yang dicantumkan. Tujuan pengemasan produk meliputi berbagai aspek penting, seperti perlindungan produk, membangun kepercayaan konsumen, peningkatan daya tarik, kemudahan pendistribusian, penyimpanan, dan komunikasi produk. Pengemasan juga bertujuan untuk melindungi produk dari berbagai kemungkinan kerusakan, seperti cuaca, sinar matahari, guncangan, dan kontaminasi mikroorganisme. Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pengemasan Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2012 menyatakan tujuan pengemasan produk yaitu 1. Melindungi dan mengawetkan produk, seperti melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, benturan, serta kontaminasi kotoran dan mikroorganisme yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Yang kedua, sebagai identitas produk, dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui merek yang tertera pada kemasan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi seperti memudahkan proses perhitungan, pengiriman, dan penyimpanan produk. Persyaratan kemasan. Pemilihan jenis kemasan yang sesuai untuk bahan pangan harus mempertimbangkan syarat-syarat kemasan yang baik untuk produk tersebut, serta karakteristik produk yang akan dikemas. Selanjutnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kemasan agar dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama itu, kemasan harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi mikroorganisme sehingga produk tetap bersih. Yang kedua, kemasan harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan kontaminasi cahaya. Yang ketiga, mudah untuk dibuka atau ditutup, mudah ditangani, serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi. Lalu, yang keempat, efisien dan ekonomis, khususnya selama proses pengisian produk ke dalam kemasan. Yang kelima, kemasan harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, serta mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Yang terakhir, kemasan harus dapat menunjukkan identitas, informasi, dan penampilan produk yang jelas agar dapat membantu promosi atau penjualan. Penjelasan berikutnya yaitu faktor-faktor yang harus ada pada kemasan. Yang pertama, faktor pengamanan. Kemasan harus melindungi produk dari berbagai kemungkinan kerusakan seperti cuaca, sinar matahari, guncangan, kuman, dan juga serangga. Yang kedua, faktor ekonomi. Perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan bahan sehingga biaya tidak melebihi manfaatnya. Yang ketiga, faktor pendistribusian. Kemasan harus mudah didistribusikan dari pabrik ke distributor atau pengecer sehingga memudahkan penyimpanan dan pemajangan. Yang keempat, faktor komunikasi. Kemasan sebagai media komunikasi yang menerangkan dan juga mencerminkan produk, citra merek, dan bagian dari produksi. Yang kelima, faktor estetika. Daya tarik visual kemasan yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang keenam, faktor ergonomi. Kemasan yang dirancang untuk kemudahan penggunaan dan penanganan. Pertimbangan agar kemasan mudah dibawa dan dipegang, dibuka, dan mudah diambil sangatlah penting. Yang ketujuh adalah faktor identitas. Kemasan mencerminkan identitas brand dan produk. Memiliki identitas kemasan yang berbeda dengan kemasan lain agar mudah dikenali dan dibedakan dengan produk lain. Yang kedelapan adalah faktor lingkungan. Kemasan dibuat dari bahan yang ramah lingkungan yang dapat didaur ulang atau mudah terurai. Jenis material kemasan yang digunakan untuk produk basreng. Berdasarkan produk yaitu bakso goreng atau basreng memiliki sifat yang kering dan renyah. Untuk menjaga kerenyahan basreng, diperlukan jenis kemasan yang dapat mempertahankan kerenyahan basreng tersebut. Jenis bahan kemasan yang dipilih yaitu tabung karton dengan lapisan aluminium foil di bagian dalamnya dan sebuah penutup tabung yang terbuat dari plastik. Material karton dapat memberikan bentuk yang menyerupai silinder. Sifat karton yang tebal dan kaku dapat melindungi produk yang dikemas dari kerusakan mekanis. Sedangkan lapisan aluminium foil pada bagian dalam dapat mencegah udara masuk sehingga kualitas basreng terjaga. Pada penutup tabung kemasan yang berbahan plastik dapat menutup rapat kemasan dengan baik dan mencegah masuknya uap air maupun kontaminasi mikroba yang dapat menurunkan kualitas dari basreng. Kemasan basreng yang dibuat dengan material-material tersebut mencegah penggunaan kemasan sekali pakai, yang dimana kemasan tersebut dapat digunakan kembali bila sudah kosong. Contohnya sebagai wadah pensil. Bentuk kemasan yang digunakan dalam produk basreng
bentuk kemasan yang dipilih dengan mengikuti perkembangan zaman dan inovasi dalam bentuk kemasan basreng agar lebih menarik. Pemilihan bentuk kemasan silinder tegak untuk mewadahi produk basreng sebelumnya belum pernah ada, sehingga diterapkan kemasan sehingga untuk memperagakan bentuk kemasan yang dan kerusakan fisik agar basreng tidak mudah remuk. Tabung silinder untuk produk basreng memiliki ukuran tinggi 10 inci dan lebar 3 inci yang ideal untuk disimpan. Posisi kemasan basreng yang berdiri tegak membantu penyimpanan kemasan menjadi lebih mudah, bisa dijajarkan ataupun ditumpuk. Selain itu, bentuk kemasan silinder mudah dipegang dan dibawa sehingga mudah bagi konsumen untuk membawanya. Penutup tabung di bagian atas dapat dibuka dan ditutup dan berwarna bening yang memungkinkan menampilkan kemasan isi dari kemasan dapat terlihat. Dan kemasan yang berbentuk silinder ini mencantumkan label kemasan yang melingkari dan menutupi seluruh kemasan itu sendiri. Selanjutnya ada label kemasan yang dibuat untuk kemasan basreng atau bakso goreng. Memuat elemen-elemen desain kemasan dan memenuhi persyaratan label kemasan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Selanjutnya ada persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah tersebut diterapkan pada label kemasan basreng yang dibuat yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah nama produk. Produk yang dibuat merupakan bakso goreng dengan nama basreng jreng. Nama produk tersebut terdiri dari dua kata yaitu basreng yang diambil dari nama produk itu sendiri dan jreng yang mengartikan bahwasanya produk basreng tersebut memiliki rasa pedas dan yang mengejutkan. Yang kedua adalah daftar bahan yang digunakan, yaitu adalah label kemasan mencantumkan informasi terkait bahan-bahan yang digunakan untuk membuat basreng pada bagian belakang kemasan. Informasi soal komposisi produk sangatlah penting untuk dimasukkan ke label kemasan makanan karena berhubungan dengan informasi nilai gizi. Yang ketiga adalah berat bersih dan isi bersih. Mencantumkan berat bersih pada label kemasan sangat penting untuk diketahui konsumen supaya mereka mengetahui berapa banyak produk yang akan dikonsumsinya dalam satu kemasan. Kemasan basreng yang kami desain dapat mewadahi basreng dengan berat bersih 200 gram. Kemudian yang keempat adalah nama dan alamat pihak yang memproduksi. Nama dan alamat pihak yang memproduksi juga merupakan salah satu yang penting untuk ada di dalam label kemasan. Nama dan alamat produksi pada label kemasan tercantum di bagian depan kemasan. Yang kelima adalah tanggal kadaluarsa. Produk makanan yang perlu ada informasi sampai kapan masa berlaku dan masa yang baik untuk dikonsumsi. Hal itu akan memberikan informasi kepada konsumen supaya tidak mengkonsumsi produk yang sudah tidak layak dikonsumsi lagi. Yang terakhir adalah label desain kemasan. Nah, pada label desain kemasan ini terdapat elemen-elemen desain kemasan. Yang pertama ada warna. Label kemasan memiliki warna orange yang dominan disertai dengan warna merah, kuning, dan juga coklat menggambarkan komposisi atau varian rasa produk yang dikemas, yaitu basreng dengan rasa yang pedas. Warna-warna yang digunakan juga merupakan warna-warna yang cerah, sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Nah, yang kedua ada logo. Logo yang terpampang pada kemasan merupakan logo dari basreng itu sendiri. Logo berbentuk api dengan tulisan basreng jreng, di bagian tengahnya dengan warna putih dan berukuran cukup besar, dapat mudah dilihat oleh konsumen. Yang ketiga ada tipografi. Tulisan basreng jreng sebagian nama produk menggunakan huruf kapital dan memiliki ukuran huruf yang dapat dibaca dengan jelas dan dapat diingat dengan baik. Tulisan yang ada di kemasan ini menggunakan ukuran yang memiliki tingkat keterbacaan yang baik. Yang keempat ada ilustrasi. Ilustrasi yang digunakan pada kemasan menampilkan foto produk yang dikemas, yaitu foto basreng yang berada pada bagian depan kemasan. Ilustrasi cabai yang merupakan bumbu utama yang digunakan untuk memberikan rasa pedas pada basreng. Yang kelima adalah tata letak. Nama produk terdapat pada bagian depan atas kemasan dan berukuran cukup besar, dapat memudahkan konsumen untuk membaca dan mengingat produk tersebut. Sedangkan penempatan ilustrasi basreng pada bagian depan bawah kemasan dapat berukuran cukup besar dan dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.